Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan trader. Ketemu lagi dengan Eko Trijuni dari Forex CMF untuk Weekly Outlook. Yang kali ini kita akan bahas untuk minggu dari 27 April sampai 1 Mei 2020. Hari ini hari Senin, tanggal 27 April 2020, pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas pertama kali dari data ekonomi yang akan muncul atau terjadwal di pekan ini. Tadi pukul 10 lebih 8 dan 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, Bank of Japan telah mengumumkan outlook ekonominya, juga mengumumkan bahwa mereka akan menambah stimulus untuk membantu perekonomian Jepang. Kita akan lihat nanti kira-kira dampaknya terhadap USD Yen ke depan dalam satu pekan ini akan seperti apa. Tadi setelah mereka mengumumkan itu sih belum terlalu banyak pergerakan, tapi akan kita lihat apakah akan berdampak kalau kita padukan dengan analisa teknikal untuk satu pekan ke depan. Kemudian hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 9 pagi akan ada data dari Amerika Serikat, CB Consumer Confidence, pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita lihat mengalami sedikit penurunan ya. Tidak sedikit sih, cukup gede juga, dari 120 ke 90. Berarti ada penurunan sekitar hampir 30 ya, dari 120 ke 90,1, hampir 30 penurunannya. Kita akan lihat apakah nanti dampaknya terhadap US dollar cukup signifikan, dan ini merupakan data high impact. Kalau memang datanya sepesimis ini pada actualnya, kemungkinan US dollar akan melemah, dan tentu saja nanti mata uang yang lain ada kemungkinan akan menguat terhadap US dollar, terutama kita akan lihat emas. Dan ada satu yang menarik dari emas, nanti tinggal lihat saja nanti apa yang menarik, nanti akan saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang ngikutin Weekly Outlook di pekan lalu podcastnya, pasti akan tahu di mana menariknya. Kita tunggu aja nanti ya, nanti akan saya jelasin. Hari Rabu 29 April 2020, pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, akan ada data dari Australia, CPI, quarterly, dari 0,7% diperkirakan turun jadi 0,2%. Kemudian Trimin CPI-nya juga diperkirakan turun dari 0,4% jadi 0,3%. Kita tahu bahwa China sendiri pun sedang menghadapi resiko deflasi. Dan kalau dikaitkan dengan data dari Australia yang mana inflasinya diperkirakan menurun dari 0,7 ke 0,2% untuk CPI quarterly-nya, ada kemungkinan nanti ini akan berdampak ke dolar Australia. Apakah dia akan melemah? Kemungkinan iya, tapi nanti kita lihat juga berdasarkan tekniknya seperti apa. Dan kita tahu ya bahwa China itu merupakan mitra dagang Australia yang terbesar di antara semua mitra dagangnya dari seluruh dunia. Kemudian di hari yang sama, hari Rabu 29 April 2020, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, akan ada data advance GDP dari Amerika Serikat, dan ini juga perkiraannya cukup pesimis, dari 2,1% menjadi minus 3,9%. Kalau memang benar seperti ini, ada kemungkinan US dollar bisa kembali tertekan. Walaupun kalau kita lihat dari beberapa waktu belakangan ini ya, ada beberapa pekan ini ya, indeks dolar masih cenderung stabil ya, walaupun naik turun ada, tapi cenderung stabil di range tertentu. Kita akan lihat apakah data advance GDP yang luar biasa pesimis ini akan bisa mempengaruhi pergerakan indeks dolar. Kita lihat nanti. Kemudian hari Kamis tanggal 30 April akan ada data FMC statement ya. FMC statement ini dari Amerika, dari Fed pukul 1 dan 1.30 waktu Indonesia Baratnya akan ada press conference. Ini akan sangat berpengaruh terhadap indeks dolar, kekuatan US dollar, apakah akan menguat atau melemah, nanti tergantung pada press conference-nya seperti apa, selain dari statement-nya akan seperti apa, tentang suku bunga dan tentunya akan outlook ke depan terkait dengan status Amerika Serikat yang sekarang menjadi epicentrum epidemi atau pandemi ya, pandemi COVID-19. Ya sudah ratusan ribu yang terinfeksi di sana. Kemudian pukul 8 pagi di hari Kamis juga, waktu Indonesia Barat, akan ada data manufacturing PMI dari China yang juga diperkirakan akan turun tipis dari 52 ke 51. Memang belum sampai di bawah 50, artinya belum kontraksi-kontraksi amat. Tetapi ini kalau trennya akan menurun terus, akan membuka kemungkinan PBOC kembali melakukan pemangkasan suku bunga acuan.
acuannya. PBOC adalah People's Bank of China, bank sentralnya Cina. Kemudian pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, data dari kawasan Euro akan ada diumumkan. Main refinancing rate ini adalah suku bunga acuannya ECB, diperkirakan akan bertahan di 0%. Kita akan lihat nanti apakah mereka akan ngikut ke negatif, kita nggak tahu. Tapi kalau ngikut ke negatif, seandainya ya ngikut suku bunganya jadi negatif, ada kemungkinan euro akan tertekan setelah data itu diumumkan. Kemudian pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ada 3 data ekonomi yang akan diumumkan sekaligus dari 3 kawasan yang berbeda. Yang pertama dari Kanada itu GDP-nya dari 0,1% diberikan turun ke 0%. Ini kemungkinan besar akan ada kaitannya dengan penurunan harga minyak yang luar biasa. Dan kita tahu penurunan harga minyak yang luar biasa ini salah satunya adalah selain dipicu oleh oversupply juga dipicu oleh wabah COVID-19 yang masih belum reda sepenuhnya ya. Walaupun tanda-tanda ke recovery ada untuk COVID-19 ini, artinya ada data-data akan mereda ya, tapi saat ini belum. Nah, kemudian data ada press conference dari European Central Bank di jam yang sama. Kita akan lihat nanti mungkin tentang arah kebijakan moneternya ini penting karena yang berbicara itu pasti bos ya, ECB ya. Apakah akan ada perubahan arah ke suku bunga atau stimulus moneter dan lain-lain, kita akan lihat. Lalu di pukul 19.30 juga waktu Indonesia Barat di tanggal 30 April ada data unemployment claims, dan ini data yang rutin di hari Kamis kalau rekan-rekan perhatikan. Dari 4,4 juta sekian diperkirakan turun dari 3,5 juta. Ini kemungkinan ini memang apa ya, datanya berkurang pesimis, tapi kalau kita lihat angkanya itu luar biasa ya. Tapi kalau pengurangannya atau penurunannya sampai hampir 1 juta, ini kemungkinan akan mempengaruhi US dollar. Dalam hal ini ada kemungkinan dia akan menguat. Walaupun untuk jangka panjangnya kita belum tahu ya, karena kita tetap harus memperhatikan kondisi perkembangan COVID-19 di Amerika Serikat. Apakah akan mempengaruhi ekonomi secara lebih jauh atau tidak. Oke, kemudian terakhir di pekan ini tanggal 1 Mei 2020 hari Jumat akan ada pengumuman data dari Amerika Serikat lagi, yaitu ISM Manufacturing PMI yang turun juga cukup drastis dari 49,1 ke 36,7. Ini adalah tanda-tanda kontraksi bagi sektor manufaktur di Amerika Serikat. Ini secara umum kalau kita lihat data yang akan dirilis di pekan ini secara umum ini mayoritas negatif semua ya, pesimis semua. Artinya akan ada tarik-menarik yang cukup seru kemungkinan di pekan ini antara satu dengan mata uang dengan mata uang yang lainnya. Jadi currency pair yang akan kita bisa transaksikan kemungkinan besar akan berfluktuasi dengan sangat menarik. Jadi kita lihat saja nanti. Selanjutnya kita akan lihat di teknikalnya. Saya akan bahas mulai dari gold, dari emas XAU USD. Kenapa saya bilang menarik? Jadi kalau rekan-rekan yang perhatikan dan mengikuti podcast kami tiap Senin secara rutin, maka rekan-rekan yang minggu lalu nonton podcast saya akan tahu bahwa waktu itu harga emas masih di kisaran ini, rekan-rekan. Dan waktu itu kita perkirakan akan naik ke, bukan akan naik, kita perkirakan kemungkinan naiknya ke 1705,21 sampai 1747,52. Memang belum nyampe ke 1747,52, tapi kemarin di pekan lalu dia tertingginya sempat mencapai 1738,76. Nah, akan bagaimana sekarang? Kita akan lihat bahwa kita bisa lihat bahwa dia tertahan ya di bawah area resistensi ini ya. Jadi ada kemungkinannya kalau kita lihat kondisi stokastik yang juga cenderung bearish, maka kemungkinannya dia akan koreksi lagi. Ada kemungkinan akan koreksi lagi ke area support di 1679,04, mungkin paling jauh mungkin ya di 1636,74 lah di pekan ini. Nah, menariknya kalau nanti dia terkoreksi ke sini, kita justru nanti rekan-rekan bisa cari konfirmasi lagi di area ini. Area supportnya masih sama seperti pekan lalu, yaitu sekitar 1679,04 sampai 1636,74. Kita nanti bisa cari lagi di situ nanti apakah ada nanti konfirmasi sinyal bullish di area tersebut. Kalau ada, kemungkinan dia bisa rebound lagi. Targetnya kemana? 1705,21 sampai 1747,52. Menariknya, dia sekarang sedang di area resisten, di bawahnya sedikit lah.
Kalau nanti dia berhasil break ke atas 1747,52, maka akan ada kemungkinan harga emas akan melanjutkan penguatan ke sekitar 1789,83 sampai 1800 per troy ounce. Bahkan kalau nasabah forexmf.com yang atau Anda juga yang sudah install app kami sudah sampaikan pekan lalu bahwa ada yang memperkirakan harga emas dunia kemungkinan besar akan tembus sampai ke $3.000 per troy ounce. Luar biasa, ini peluangnya sangat sangat luar biasa dan sekarang masih di 1.700-an. So kalau benar sampai ke 3.000-an berarti ada sekitar pergerakan $1.200 per troy ounce. Bayangkan kalau Anda beli satu lot ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat di USDN karena tadi ada stimulus ya yang akan dikeluarkan oleh Bank of Japan. Tapi secara umum kalau kita lihat outlook weekly-nya ini masih dia dalam bias bearish ya. Kalau saya ambil Fibonacci retracement dari sini ke sini, oke, kita bisa dapat bahwa kita punya area resistance-nya di sini dari Fibonacci ya. Itu sekitar 107.865 sampai 108.443. Sekarang dia sedang turun. Ketika kita berbicara ini harga sedang turun dan kalau kita melihat pergerakan saat ini ada kemungkinan di pekan ini dia akan menuju ke kisaran 106.928. Nah, kalau nanti ternyata USDN berhasil tembus ke bawah 106.928 ini dia. Jadi ini trigger kita nanti juga. Kalau di pekan ini dia berhasil tembus ke bawah 106.928, ada kemungkinan yen akan melanjutkan penguatan ke 106.349 sampai 105.702 di pekan ini. Oke, yen menguat, kalau yen menguat terhadap US dollar itu berarti USD JPY-nya kursnya turun. Oke, kemudian untuk alternatif yang lain, kita bisa tunggu kalau dia koreksi ke area ini, rekan-rekan. Kalau dia koreksi ke area resisten Fibonacci di kisaran 107.85 sampai 108.443, kita bisa cari sinyal sekali lagi di area ini dengan potensi target di 107.507 sampai 106.928. Sebaliknya, kalau justru yang terjadi adalah penembusan dengan valid ke atas ke atas 108.443, maka ada kemungkinan USD atau yen akan lemah terhadap US dollar dengan perkiraan sampai 108.801 sampai 109.380. Terakhir, untuk hari ini saya mau cek sedikit harga minyak mentah dunia, dalam hal ini kontrak WTI di bulan Juni. Nah, kita tahu bahwa kontrak WTI sempat ke area negatif, ya walaupun itu di bulan Mei, kontrak Mei-nya, tapi kontrak Juninya karena sudah telanjur roll over, jadi di kita tidak akan sampai ke negatif ya. Dan kita sudah ada rule khusus juga untuk antisipasi harga negatif di Forex CMF. Kemudian kalau kita lihat sekarang untuk kontrak bulan Juni berdasarkan harga yang saya lihat dari platform Forex CMF, harga terendahnya di bulan ini adalah di $6.24 per barel. Oke, 6.24 per barel. Waktu itu ada beberapa rekan yang berkonsultasi dan kita juga melihat ada kemungkinan pulih harga minyaknya. Cuman kalau melihat dari oversupply sekarang ini, sepertinya tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Mungkin akan tercapai dalam, mungkin agak lama lah ya, setengah tahun mungkin, atau setengah tahun lah paling cepat mungkin. Atau mungkin 1 tahun. Nah, karena secara teknikal kita lihat sendiri, kita punya area resisten di kisaran 19 saja kita ambil ya. 18.93 agak tanggung harganya. Ambil di harga 19. Resisten di 19, kemudian kita bisa melihat harganya di area resisten. Oke, waspada. Kalau harga minyak kemungkinan bisa tertekan lagi ke area 6, 10 atau ke 6. Jadi kalau dia akan tertekan lagi mungkin ke area 10 atau $6 per barel. Tapi kalau ternyata nanti harga minyak dunia, WTI dalam hal ini kontrak bulan Juni, berhasil tembus ke atas 19, maka kemungkinan untuk jangka waktu yang panjang ya, seperti saya katakan tadi mungkin paling cepat ya 3 bulanan, 4 bulanan lah ya. Kemungkinan harga akan bergerak ke 29 sampai ke 34. Oke, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk weekly outlook untuk 27 April sampai 1 Mei 2020. Jangan lupa selalu optimis. Kita yakin badai corona akan segera berlalu. Tetap sehat, stay safe, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan,
mandi, kalau terpaksa keluar rumah menggunakan masker, begitu pulang langsung ganti baju, mandi, dan jangan lupa juga dalam trading selalu batasi risiko Anda dengan stop loss, pergunakan position sizing untuk mencegah agar tidak overtrade. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share apabila Anda menemukan bahwa konten yang saya sajikan bermanfaat bagi Anda atau untuk orang lain. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat berjuang, assalamualaikum.